Selamat datang di Dewata Podcast, sebuah perbincangan menarik langsung dari narasumber untuk mengupas berbagai permasalahan yang terjadi. Dan saya, Pemrep Dewata Pos, Made Suwarte, akan bersama berbincang-bincang dengan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Bapak Dr. Igede Yuliarta SH.MH. Tapi sebelumnya perbincangan kita, jadi mungkin mohon izin Pak, kita melepas untuk maskernya dulu mungkin biar lebih jelas kita berbincang-bincang. Pagi ini saya Pemret Dewata Pos Made Suwarte akan berbincang seputar Pengadilan Negeri Singaraja maupun hal-hal yang menarik dan apapun yang akan dilakukan oleh lembaga hukum di Singaraja ini. Dan langsung aja kita sapa Pak Ketua, Pak Yuliarta. Selamat datang Pak, selamat bergabung dan berbincang-bincang hari ini dengan kita di Dewata Podcast. Terima kasih atas undangannya Pak. Langsung aja Pak, ini kan Pengadilan Negeri Singaraja sebagai lembaga hukum tertinggi di Singaraja, tentunya menjadi hal yang sangat, artinya masyarakat ingin mencari keadilan, kemudian mendapatkan keadilan juga. Nah, saat ini apa sih yang menjadi hal utama pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Singaraja ini? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan dan undangan yang disampaikan kepada kami. Baik, sebelum menyampaikan apa yang menjadi wewenang, tugas dan kewenangan dari pengadilan, jadi perlu juga saya sampaikan di sini, masyarakat kebanyakan masih ragu atau masih dalam menentukan apakah itu pengadilan atau kejaksaan masih rancu. Kadangkala pengadilan itu dikatakan kejaksaan, kadangkala juga hakim pun dikatakan sebagai jaksa. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bahwa pengadilan, dalam hal ini pengadilan negeri yang merupakan badan peradilan umum, berada di bawah Mahkamah Agung. Untuk Pengadilan Negeri Singaraja, wilayah hukum dari pengadilan di bawah Pengadilan Tinggi Denpasar. Adapun tugas dan kewenangannya adalah memeriksa, mengadili perkara pidana dan perdata. Yang mana kategori pidana? Perkara pidana itu berkaitan dengan suatu perbuatan pidana. Bagaimana prosesnya, ada suatu perbuatan di masyarakat, perbuatan pidana melalui tahapan apakah itu dari penyidikan, kepolisian, penuntutan, kejaksaan, baru ke pengadilan. Sedangkan kalau perkara perdata ini berkaitan dengan hubungan hukum antara pribadi atau perseorangan, di mana ketika ada hubungan hukum itu mungkin saja ada suatu perbuatan yang merugikan kepentingan pihak lain, makanya pihak-pihak yang merasa dirugikan ini dapat langsung mengajukan gugatan, mohon supaya adanya penyelesaian di pengadilan negeri, yaitu Pengadilan Negeri Singaraja dalam hal ini yang berada di mewilayahi seluruh kecamatan atau wilayah di seputaran Kabupaten Buleleng. Mungkin demikian secara umum dulu. Bagaimana nanti prosesnya jelas dari awal, dari proses administrasi baru proses persidangan. Bapak, ketika proses peradilan ini tentunya harus melalui tanda kutip meja hijau, Pak ya. Apakah ada kasus-kasus yang masuk ke pengadilan ini tidak melewati, artinya didamaikan, seperti itu? Ya, kalau kita bicara masalah damai, secara umum ini berkaitan dengan perkara perdata. Perkara perdata ini seperti tadi diawali awalnya ada sengketa. Apakah permasalahannya ada sengketa atau tidak ada sengketa? Kalau ada sengketa, contohnya saya kasih tahu misalnya masalah perkara perceraian. Berarti kan ada dua pihak yang bersengketa. Sedangkan kalau permasalahan yang tanpa sengketa, ini ada satu pihak. Ini khususnya kepada administrasi, berkaitan dengan administrasi. Sebagai contoh, misalnya seseorang yang melakukan permohonan untuk perubahan nama.
Ini untuk kepentingannya dia sendiri. Dia mengajukan permohonan. Inilah yang membedakan. Kalau ada sengketa didahului dengan mengajukan gugatan. Sedangkan kalau tanpa sengketa didahului dengan adanya permohonan. Semuanya itu nanti bermuara di sidang pengadilan. Kalau ada sengketa dengan gugatan ini nanti produk akhir dari pengadilan berupa putusan. Sedangkan untuk permohonan produk akhir dari pengadilan berupa penetapan. Artinya ada perubahan identitas, perubahan ini itu penetapan, Pak. Penetapan, termasuk juga wali, permohonan wali atau pengangkatan anak itu nanti hasilnya produk dari pengadilan berupa penetapan hakim. Kemudian ada Pak terwujudnya Pengadilan Negeri Singaraja yang Agung. Ini tentunya sangat berat Pak ya dalam mewujudkan ini. Ini apakah ada langkah-langkah strategis yang akan dilakukan Pak? Kita sudah diatur dalam blueprint bahwa visi Mahkamah Agung adalah mewujudkan badan peradilan yang agung, di mana visi itu akan terwujud melalui tahapan atau misi-misi, yaitu salah satunya menjaga kemandirian badan peradilan. Kalau kita di daerah ini menjaga kemandirian bagi Pengadilan Negeri Singaraja. Bagaimana teknis pelaksanaan di lapangan ya, untuk menjaga kemandirian ini jelas hakim yang fungsi utamanya adalah mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, jelas kewenangan untuk mengadili itu ada pada dirinya. Hakim akan memutus suatu perkara, apakah itu perkara pidana atau perdata, semua atas dasar alat bukti, fakta-fakta yang ada di persidangan. Dan hakim tidak boleh dicampuri kewenangannya, tidak boleh ada yang mencampuri kewenangannya, baik pihak dari dalam termasuk ketua pengadilan pun tidak boleh, karena hakim itu independen. Dia diberikan kewenangan untuk mengadili perkara secara independen maupun pengaruh dari luar. Jadi semua putusan itu didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kalau ketua pengadilan kan tidak mengetahui apa yang terjadi di fakta, jadi tidak bisa, dilarang juga untuk melakukan misalnya mendikte atau mengarahkan supaya seperti ini nanti putusan, tidak boleh. Itu dilarang, itu baik itu kode etik maupun aturan hukumnya tidak boleh seperti itu. Semuanya didasarkan atas kebebasan hakim untuk menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinannya kalau di pidana, dan fakta, dasarnya fakta hukum yang didapat dari alat-alat bukti dan berdasarkan keyakinan. Demikian juga kalau perkara perdata berdasarkan fakta hukum yang didapat dari proses persidangan dan atas dasar alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Artinya ketika mereka berproses itu, persidangan itu sangat penting, Pak. Ya, kalau proses persidangan itu kan ada alurnya, Pak. Ada tahapan-tahapannya. Di situ dari administrasi dulu, pendaftaran perkara dulu, semua proses administrasi itu ada di meja depan. Itu Pengadilan Negeri Singaraja dan Pengadilan Negeri maupun badan peradilan lainnya di seluruh Indonesia sudah menerapkan sistem PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Pendaftaran semua di PTSP. Pendaftaran kalau sudah lengkap, nanti ada pendaftaran dari meja 1 kalau perkara perdata, sampai ada penunjukan hakim, ada penunjukan panitera penggantinya, kemudian majelis hakimnya menetapkan hari sidang, jurusita melakukan pemanggilan, kemudian mulai sidang, semua ada di sidang pengadilan, di ruang sidang gitu, untuk kalau mulai tahapan sidang pertama sampai akhir. Kira-kira dalam satu kasus ataupun proses hukum itu dilakukan, biasanya berapa kali sidang, Pak? Kalau kita bicara masalah perkara perdata, ini kita fokuskan dulu kepada perdata. Tahapan-tahapan persidangan itu perdata pada umumnya, perdata umum. Dari sidang pertama, ketika pihak-pihak itu hadir secara lengkap, maka prosesnya akan dilakukan mediasi. Mediasi diberikan waktu paling lama 30 hari kerja semenjak ditetapkan mediatornya, dan dapat diperpanjang 30 hari kerja ke depan. Dalam tenggang waktu itu, kewenangan ada di hakim mediator ataupun mediator lain yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang mereka sepakati.
nantinya kalau sudah mediasi itu berjalan, apakah itu gagal ataukah berhasil? Nah, kita mulai sekarang jadi pisah. Kalau itu berhasil, nah, para pihak bergantung dari pihak apakah menginginkan kesepakatan damai yang mereka buat itu mau dituangkan dalam akta perdamaian. Atau yang kedua, apakah mereka sepakat cukup dengan kesepakatan perdamaian ini tanpa perlu ada akta perdamaian, tapi konsekuensinya gugatan harus dicabut. Kalau misalnya dikuatkan dengan akta perdamaian, maka nanti mediatornya akan melapor kepada majelisnya bahwa mediasi ini berhasil dengan perdamaian dan para pihak mohon supaya dijatuhkan akta perdamaian. Dengan laporan tadi, majelis hakim yang memeriksa akan menetapkan hari sidang dan memanggil pihak-pihaknya. Ketika hari sidang yang telah ditentukan, ternyata ditanyakan apakah benar kesepakatan itu dibuat, tidak ada paksaan atau yang lain-lain, dan dibenarkan misalnya, baru kemudian majelis hakimnya mengeluarkan akta perdamaian. Akta perdamaian ini sama artinya dengan putusan pengadilan yang BHT, berkekuatan hukum tetap, yang harus ditaati oleh para pihak. Seandainya nanti dalam berjalannya akta perdamaian sudah dikeluarkan ternyata pihak tidak melaksanakan secara sukarela, boleh langsung minta atau mengajukan permohonan untuk pelaksanaan putusan atau eksekusi. Itu baru jalurnya kalau itu berdamai. Saya belum menjawab ini berapa kali sidang. Baru sekarang kita urutkan sekarang seandainya perdamaian itu tidak berhasil, artinya gagal di situ. Kalau bahasanya di Perma 1 2016 itu tidak berhasil. Kemudian tetap hakim mediator, apakah itu dari hakim mediator ataukah mediator luar yang bersertifikat yang ditunjuk, melaporkan kepada hakim pemeriksa. Laporan itu berisi bahwa mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya diserahkan kepada hakim pemeriksa. Berdasarkan laporan itulah kemudian hakim pemeriksa ini menetapkan hari sidang, kapan akan disidang dilanjutkan. Nah, dengan ada penetapan itu kemudian perintahkan kepada jurusita untuk memanggil. Waktu di sidang pertama ketika setelah ada panggilan, kemudian ditanyakan apakah benar mediasi yang telah dilakukan itu ternyata tidak berhasil. Kalau memang diakui memang benar tidak berhasil, barulah dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara, dimulai dengan baca gugatan. Itu baru sidang pertama baca gugatan. Kemudian setelah gugatan dibacakan, misalnya tidak ada perubahan gugatan, diberikan kesempatan kepada pihak lawannya tergugat untuk menanggapi, namanya jawaban. Nah, ini pun kemudian jawaban ini belum tentu bisa diajukan pada hari yang sama. Mungkin dia minta penundaan. Nah, baru sidang kedua adalah jawaban. Jawaban ini dapat dijawab lagi oleh penggugat, namanya replik. Itu pasti sidang berikutnya. Karena tidak mungkin dia menerima hari ini langsung bisa menjawab hari ini repliknya. Replik ini pun dapat dijawab dengan duplik. Berarti sudah gugatan, jawaban, replik, duplik, baru 4. Sudah 4 sidang itu. Itu pun kemudian seandainya sidang berikutnya dia belum siap, mungkin juga minta penundaan. Tapi dari hakimnya akan memberikan kesempatan 2 kali. Dengan alasan yang sah, dia misalnya belum siap, alasannya apa, belum menerima, seandainya dia tidak hadir waktu sidang yang lalu, mungkin diberitahukan untuk pemanggilan, diberitahukan mungkin dia belum menerima, siapa tahu waktu pemanggilan tidak langsung diterima oleh yang bersangkutan, tapi bisa aja melalui kepala desa. Setelah ada menjawab selesai, kemungkinan juga dalam jawaban itu ada eksepsi yang harus diputus dulu dalam putusan sela, misalnya eksepsi kewenangan. Ada mungkin menyatakan dalam eksepsi itu ternyata pengadilan negeri tidak berwenang. Itu eksepsi absolut. Atau mungkin menyatakan pengadilan negeri Singaraja tidak berwenang, tapi yang berwenang adalah pengadilan negeri Negara. Mungkin saja. Itu harus diputus terlebih dulu dengan putusan sela. Putusan sela ini
bukan menyangkut masalah pokok perkara, artinya belum diselesaikan pokok perkara, cuma menentukan apakah pengadilan negeri berwenang mengadili ataukah pengadilan negeri Singaraja berwenang mengadili. Ini eksepsi absolut dan eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kalau ternyata dalam putusan sela itu menyatakan tidak berwenang, bahwa pengadilan negeri ini tidak berwenang, harus ke PT UN gitu misalnya, atau harus ke pengadilan agama. Itu putusan sela ini menjadi putusan akhir. Jadi sudah selesai. Kalau seandainya sebaliknya, ternyata dalam putusan sela itu menyatakan pengadilan negeri atau pengadilan negeri Singaraja berwenang mengadili, maka diperintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan. Barulah mulai pemeriksaan dengan pembuktian. Mulai pembuktian surat, berimbang dari penggugat dan pihak lawannya tergugat atau pihak turut tergugat, bergantung dari pihak-pihak yang hadir. Kemudian pembuktian suratnya sudah selesai, mungkin saja pemeriksaan setempat dulu. Kalau misalnya objeknya berupa tanah kan wajib harus diperiksa apakah benar ada sengketa tanah. Jangan sampai digugat ada proses pemeriksaan objek tanah, ternyata faktanya tidak ada yang menjadi objek. Nah, itu baru pembuktian kedua. Kemudian saksi. Pemeriksaan saksi. Kalau sudah pemeriksaan saksi itu selesai dan pihak-pihak sudah selesai mengajukan pembuktian, diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan. Setelah kesimpulan barulah putusan hakim. Itu tahapannya seperti itu, Bapak. Panjang juga, Pak ya? Iya. Panjang. Tapi dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 2014 itu kita masing-masing dibatasi waktu. Penyelesaian perkara perdata di pengadilan tingkat pertama itu paling lama 5 bulan. Itu termasuk minutasi. Kalau di pengadilan tinggi itu 3 bulan. Tetapi dalam keadaan tertentu, apabila pemeriksaan itu ternyata melebihi, mungkin saja pihaknya berada di luar, dia harus tidak mungkin batas waktunya melebihi dari 5 bulan itu karena prosesnya berjalan lama. Itu dibolehkan asalkan majelis hakim melaporkan. Kalau majelis hakim di pengadilan negeri ke ketua pengadilan dan tembusnya ke pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Itu batas waktunya 5 bulan harus sudah selesai. Ya. Artinya ada deadline yang harus diikuti oleh hakim, Pak ya? Ya. Nah, di masa pandemi ini, Pak, mungkin seperti apa, Pak, pelayanan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Singaraja? Di masa pandemi ini, memang sebelum pandemi pun Mahkamah Agung sudah mengeluarkan kebijakan beracara secara elektronik. Secara elektronik itu, Pak. Awalnya dari perkara perdata, mulai dari pendaftaran perkara, pemanggilan, maupun pembayaran pajak dan pemberitahuan. Itu semua secara elektronik. Kemudian kebijakan ini sudah berjalan sebelumnya, baru ada pandemi. Proses persidangannya pun secara online. Nah, kita mulai dari pendaftaran. Ketika gugatan ini didaftarkan, penggugat atau kuasanya tidak harus datang ke pengadilan. Bisa dia daftar dari tempat tinggalnya melalui aplikasi e-court namanya. Nah, di sana dia daftarkan, memasukkan gugatan, memasukkan surat kuasa kalau dia menggunakan kuasa, atau ada persetujuan dari pihak penggugat bahwa dia setuju proses perkara ini secara elektronik. Ketika pendaftaran itu dilakukan secara elektronik, petugas di meja 1 keperdataan, dalam ini juga yang menerima di meja e-court-nya, pojok e-court, kita menyediakan juga di PTSP ada meja pojok e-court yang khusus menyediakan petugas untuk menerima pelayanan secara elektronik. Kemudian menyampaikan kepada meja 1 bahwa ada pendaftaran itu, di meja 1 akan memverifikasi. Ketika didaftar dan diverifikasi, di sana akan terlihat berapa sebenarnya biaya yang dibutuhkan, panjar biaya perkara yang harus dibayar. Seperti misalnya kita membeli tiket online itu, di sana sudah ada tenggang waktu, batas waktu untuk pembayaran di bank. Sekarang pembayaran semua melalui bank, tidak langsung. Inilah salah satu pertanyaan Bapak ini, mencegah independensi, tidak ada pengaruh dari pihak lain. Artinya ada transparansi ya, seperti itu. Transparansi. Nah,
ketika sudah didaftar dan dibayar, kemudian panggilan itu secara elektronik juga melalui email khusus kepada penggugat. Sedangkan kepada tergugat secara manual dulu, karena kan dia belum tahu ada perkara gugatan baru, diberitahu ketika adanya pemanggilan. Ketika dia sidang di pengadilan, sidang di ruang sidang, baru ditawarkan apakah saudara tergugat setuju untuk berbicara secara elektronik. Nah, kalau advokat yang mewakili tergugat, dia wajib, tanpa persetujuan harus wajib. Tapi kalau dia prinsipal pribadi, dia harus ada persetujuan. Seandainya dia setuju, makanya proses pemanggilan dilakukan secara elektronik. Pengajuan jawaban seperti tadi dilakukan secara elektronik. Cukup dari rumah, diberikan waktu misalnya 1 minggu. Dari sekarang ditunda 1 minggu. Dari hari ini sampai waktu yang ditetapkan, misalnya minggu depan acaranya jawaban, jam 12. Tergugat dari hari ini bisa memajukan jawaban sampai dengan tanggal yang telah ditentukan, jamnya terakhir jam 12 itu misalnya. Dia harus bisa mengajukan dengan waktu seminggu itu di rumah, tidak perlu lagi sidang pengadilan. Jawab-menjawab, replik, duplik, kesimpulan, pengajuan bukti surat, itu semua secara elektronik. Dan kesimpulan juga, putusan pun dibaca secara elektronik. Nah, dianggap bahwa ketika mereka setuju, putusan dibacakan secara elektronik, dianggap dia hadir di sidang. Seperti itu. Itulah sudah berjalan. Dengan pandemi ini pun sudah secara otomatis connect. Dalam pandemi bagaimana kita mengurangi kerumunan, tapi kita Mahkamah Agung sudah lebih dahulu menerapkan itu. Tapi ketika kasus pidana Pak, misalnya ada eksekusi untuk pelaku gitu misalnya, ini kan harus dihadirkan. Kalau saya sampaikan dulu, eksekusi pidana itu dilakukan oleh jaksa. Mungkin yang Bapak maksud itu bagaimana proses pidana. Proses pidana itu kalau secara konvensional kita sidang hadir. Tapi dengan aturan baru, peraturan Mahkamah Agung nomor 4 peraturan Mahkamah Agung ini bahwa untuk pidana sudah bisa dilakukan secara sidang online. Jadi ketika terdakwa itu berada di tahanan, apakah dia di rutan ataukah di polsek, mungkin sekarang banyak sekali rutan-rutan sudah penuh. Ada koordinasi antara petugas rutan dengan penyidik di kepolisian, dititipkan di rutan kepolisian. Sidang itu tidak lagi menggunakan harus datang ke sidang, tapi ditawarkan atau atas kebijakan dari majelis untuk sidang secara online. Tapi secara prinsip sidang di sidang pengadilan. Tapi kalau dia ditawarkan dan itu disetujui, boleh sidang secara online, dalam artian petugas kejaksaan, penuntut umum ini dia sidang di kantor kejaksaan, di kantor penuntut. Sedangkan terdakwa tidak wajib datang ke sidang pengadilan, tapi di mana dia ditahan dengan media telekonferensi, Zoom. Selama ini pakai Zoom. Hampir sama dengan perdata. Proses-proses itu dilakukan Pak ya. Pak, ketika sekarang masa pandemi, hakim-hakim ini ada kendala nggak Pak ketika mereka harus sidang menggunakan Zoom, kemudian koordinasi menggunakan secara online? Mungkin seperti apa kondisi sekarang ya? Sebenarnya sidang online perkara perdata sudah berjalan kurang lebih Oktober 2019. Di sana Mahkamah Agung sudah memberikan kebijakan kita harus koordinasi juga sebelum itu, semenjak Oktober itu, koordinasi dengan penuntut umum, dengan rutan, untuk sama-sama menyediakan alat untuk sidang online. Dan dari awal sampai saat ini sudah berjalan, tidak ada permasalahan. Tidak ada kendala. Kecuali permasalahan itu mungkin jaringan. Di sana pun sudah ditentukan. Ketika ada permasalahan jaringan, maka sementara sidang dihentikan, diskor. Tetapi jika masalah jaringan itu melebihi 60 menit, maka sidang harus ditunda di hari berikutnya.
Ada batas waktu. Ada batas waktunya seperti itu. Iya, Pak Ketua, ada hal juga yang sangat menarik nih Pak, kasus perceraian. Iya. Sepertinya di Buleleng ini bukan melonjak ya, memang agak tinggi kasusnya. Seperti apa sih Pak kalau dari pengadilan melihat kasus-kasus perceraian ini? Ya. Selama saya tugas di sini di Pengadilan Negeri Singaraja, mungkin perkara perdata ini 90% itu perkara perceraian. Itu pun dari 90% itu kemungkinan 80% itu pihak-pihaknya pihak tergugat tidak mau hadir. Artinya diputus secara perstek. Kebanyakan juga tergugat itu tidak hadir karena mereka menganggap sudah melakukan mediasi di luar, dalam arti di lingkungannya dia, apakah dia di desa dibantu oleh kepala desa ataukah dibantu oleh perangkat desa lainnya, apakah Banjar juga, apa Kelian Banjar, Kelian adatnya sudah dibantu. Kebanyakan mereka itu dengan adanya penyelesaian di desa menganggap mereka sudah bercerai. Makanya mereka tidak mau hadir. Dan ada juga yang menganggap secara umum mereka bercerai di adat itu sudah dianggap cerai, sudah dianggap sah. Tapi kalau secara aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Makanya banyak sekarang permasalahan-permasalahan hukum di bidang perceraian itu mereka banyak mengajukan gugatan yang didasarkan pada proses perdamaian di adat. Tapi tidak mendapatkan akta perceraian. Walaupun perceraian itu terjadi di sidang pengadilan, namun perceraian itu akan mempunyai akibat hukum ketika perceraian itu didaftarkan di kantor catatan sipil dan keluarlah akta perceraian. Seperti itu. Artinya harus melalui putusan pengadilan intinya. Yang berhak atau yang berwenang menyatakan perkawinan itu putus karena perceraian adalah pengadilan. Sidang pengadilan. Melalui sidang pengadilan, bukan pengadilan institusinya, tapi dengan sidang pengadilan dan produknya berupa putusan hakim. Ada proses yang harus dilakukan. Seperti tadi prosesnya. Kalau melihat di Buleleng, ini banyak nggak Pak kasus perceraian ini hanya sampai di adat? Kalau dilihat dari fakta-fakta yang mereka sampaikan, misalnya ada pembuktian. Pembuktian itu mereka menyampaikan bukti bahwa telah pernah diselesaikan di adat. Banyak juga yang mengajukan gugatan perceraian itu memang dasarnya seperti itu. Dan ada pula mereka itu menyatakan diri bahwa dengan cerai di adat itu sudah sah. Sehingga kemungkinan dia melakukan perkawinan dengan pihak lain. Barulah ada permasalahan kemudian. Muncul permasalahan. Ketika mereka melakukan perkawinan dengan pihak ketiga yang didasarkan kepada kesepakatan perceraian atau kesepakatan damai di adat, kemudian ketika dia mendaftarkan untuk mendapatkan akte perkawinannya dengan pihak ketiga, itulah jadi permasalahan. Karena data yang ada di catatan sipil masih terikat perkawinan dengan pasangan terdahulu. Makanya disarankan untuk mengajukan, dan wajib itu harus diputus dulu oleh majelis hakim melalui sidang pengadilan. Pak Ketua, ketika itu memang dilakukan dan mereka menikah lagi dengan pihak ketiga, tapi belum ada putusan. Ini nanti solusinya seperti apa Pak Ketua? Ya harus diputus dulu perkawinan mereka yang pertama. Yang pertama makanya dia harus mengajukan gugatan perceraian dulu terhadap istri atau suami yang pertama. Dengan adanya putusan perceraian itu berarti sudah sah dan didaftarkan ke catatan sipil dan ada keluar akta perceraian sudah sah dia cerai. Barulah silahkan administrasi berikutnya untuk dia kawin. Apakah melakukan perkawinan yang kedua? Ya silahkan atas dasar dari akta perceraian tadi. Ya, kunci adalah putusan dari hakim. Majelis hakim. Iya. Kemudian ada nggak Pak Ketua upaya ketika ada kasus perceraian? Nah, hakim ini
mendamaikan, artinya ada mediasi biar mereka tidak cerai. Ada nggak seperti itu? Seperti yang saya katakan tadi, setiap perkara perdata tertentu, tapi tidak semua perkara perdata harus dimediasi. Ada perkara tertentu, misalnya perkara-perkara yang penanganannya dengan acara khusus, misalnya niaga, itu tidak wajib harus mediasi. Tapi kalau kita bicara masalah perceraian itu kan wajib harus dimediasi terlebih dahulu ketika yang bisa dimediasi ketika pihak hadir. Keduanya. Tapi kalau saya sampaikan tadi 80% itu tidak hadir ya tidak bisa dimediasi. Tapi kalau memang pihak-pihak keduanya, apakah suaminya, istrinya itu hadir, wajib harus dimediasi. Nah, pengalaman, saya juga pernah menangani masalah, ditunjuk juga menangani selaku mediator untuk mendamaikan. Saya sempat juga mendamaikan dan mereka mau akur, mau rujuk kembali, dan konsekuensinya seperti tadi, kalau ada perdamaian, kan tadi ada akta perdamaian, ada cukup kesepakatan itu dan cabut gugatan. Karena perkara perceraian ini dilarang untuk membuat akte perdamaian. Nah, karena nanti siapa tahu, karena perceraian itu kan banyak alasan, Pak. Dari pasal 19 PP nomor 975 itu ada dari A sampai F. Misalnya hari ini dia mengajukan gugatan perceraian dengan alasan cekcok. Itu damai. Dia harus kalau damai tidak boleh buat akte perdamaian. Nah, kalau akte perdamaian kan mengikat seluruh untuk selanjutnya. Seandainya besok ada alasan lain, misalnya ada penganiayaan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, itu kan bisa dijajukan alasan, makanya tidak boleh ada akte perdamaian. Nah, harus konsekuensinya dicabut gugatannya, cukup dengan kesepakatan perdamaian saja. Ya. Tapi banyak, Pak, seperti itu. Kalau yang damai, yang saya alami cuma satu itu saja, tapi yang lain mungkin saja ada, karena ini kan pembagian masing-masing. Misalnya perkara satu, siapa hakimnya, siapa mediatornya, itu yang tahu majelisnya. Tapi pola mediasi itu dikedepankan itu dalam kasus perceraian, Pak, ya? Biasanya. Untuk perkara perdata semua wajib, pola mediasi itu wajib semua, tidak hanya ke perceraian saja. Masalah wan prestasi, perbuat melawan hukum, misalnya masalah tanah, sengketa tanah, itu semua wajib. Pak Ketua, kalau melihat alasan ataupun penyebab perceraian ini, apa sih yang menjadi yang besar, Pak, di Buleleng ini? Nah, kalau secara aturan, dari alasan-alasan yang saya katakan tadi, pasal 19 itu kebanyakan menggunakan pasal 19 huruf F. Adanya pertengkaran atau perselisihan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan. Adanya percekcokan, kalau bahasa mereka itu pertengkaran, percekcokan, alasnya tidak ada kecocokan. Banyak sekali di sini masyarakat itu menyatakan bahwa tidak cocok itu masalah apa. Ada yang masalah ekonomi, mungkin tidak dari yang suaminya atau salah satu tidak mau bekerja, sehingga kebanyakan ini masalah ekonomi ini mereka menganggap tergugat suami ini tidak punya pekerjaan tetap, sehingga timbul permasalahan cekcok. Terus kedua, ada juga masalah-masalah lain. Di antara percekcokan selain ekonomi ada KDRT, sehingga mereka sering bertengkar. Ada juga perselingkuhan, tapi itu kan baru dalil mereka. Itu perlu pembuktian apakah benar terjadi percekcokan. Ya, proses itulah yang itulah yang harus dibuktikan. Ya, sangat menarik ketika kita berbincang masalah peradilan, Pak, ya. Dan pengadilan sendiri juga saat ini berupaya untuk melakukan langkah-langkah ke depan dengan menjaga kewibawaannya sebagai lembaga hukum tertinggi. Nah, Pak, mungkin ini ada nggak langkah-langkah mengantisipasi? Kan banyak juga nih, Pak, rongrongan dari dalam, kemudian permasalahan-permasalahan yang lain. Kadang-kadang juga pengadilan itu tanda kutip ya sering ditunggangi gitu. Nah, antisipasi ke depan itu, Pak Ketua, mungkin seperti apa Bapak melihat atau akan dilakukan oleh pengadilan? Baik, ini pun juga berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dari Mahkamah Agung. Kurang lebih semenjak tahun 2018, seluruh pengadilan di Indonesia itu sudah menerapkan PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Jadi tugas pokok ini merupakan memberikan pelayanan
pelayanan persidangan yang didahului dengan administrasi persidangan. Apakah itu pendaftaran suatu perkara, baik itu pelimpahan perkara pidana oleh jaksa atau penuntut umum. Ketika masyarakat atau pencari keadilan berinteraksi dengan pengadilan, apakah dia akan mendaftarkan gugatan, ataukah melimpahkan perkara, ataukah mendapatkan informasi yang dia butuhkan, semenjak tahun 2018 itu sudah diterapkan PTSP. Jadi semua pelayan itu terpusat, terpadu di depan PTSP. Pelayan PTSP ini semuanya dilayani, baik itu mulai permohonan sampai selesainya produk yang didapat. Kecuali persidangan tetap di ruang sidang. Ini administrasi, saya bicara masalah administrasi. Tidak lagi pihak-pihak ataupun yang berkepentingan itu bertemu langsung selain dengan petugas PTSP di depan. Itu salah satu antisipasi. Sehingga semua transparansi, apa yang dia butuhkan semua dilayani di depan melalui PTSP. Sedangkan proses persidangan mulai dari tahap pemanggilan itu memang tetap harus dilakukan ke tempat di mana pihak akan dipanggil. Itu khususnya kepada tergugat. Kepada penggugat seperti yang katakan tadi kan sudah melalui elektronik. Jadi tidak ada pertemuan lagi antara jurusita dengan penggugat. Karena pemanggilan itu melalui elektronik. Kedepannya ketika perjalanan persidangan sudah berjalan, semua pakai elektronik. Termasuk putusan pun secara elektronik. Makanya di situ kita juga membatasi. Ada ruang gerak ataupun jalur-jalur yang mana bisa dilalui oleh pihak luar dan mana yang tidak boleh. Khusus jalur-jalur pegawai, untuk pegawai yang masuk ke ruangan, itu jalur tertutup. Tidak boleh dilalui oleh pihak di luar internal kita. Kalau mereka mau sidang, ada jalur khusus untuk menunggu di ruang sidang. Jadi interaksi secara tatap muka langsung kepada pihak itu tidak boleh dilakukan selain di dalam ruang persidangan. Artinya ada pembatasan-pembatasan. Ada pembatasan itu. Pintu itu semua ada aksesnya. Untuk akses masuk khusus pegawai itu ada, mereka kalau tidak ada pintu, ini seperti contohnya seperti ini, ya. Ada pintu akses dengan kartu ini baru bisa masuk. Nah, artinya udah diatur sedemikian rupa, Pak ya. Ya. Seandainya juga pihak luar, khususnya misalnya ada ingin mendapat informasi atau pertemuan bertamu dengan pihak-pihak itu, misalnya ada insage, ada permintaan apakah memeriksa berkas, itu juga ada di meja insage, di sana disediakan di PTSP. Dan pertemuan lain itu tidak boleh sekarang ada di ruangan pegawai atau di ruangan ketua. Semua dilakukan di ruang tamu terbuka dan itu dipantau oleh CCTV. Oh iya, pengawasan ya. Gitu ya. Tapi Pak, ketika mereka di luar kantor ini kan memungkinkan juga, ada nggak pola-pola antisipasi? Ya, ini melalui pembinaan sosialisasi. Kita juga sudah diatur dengan kode etik. Baik bagaimana kita bersikap di dalam persidangan, khusus kepada hakim, bagaimana kita bersikap di dalam persidangan, di luar persidangan atau di luar kantor. Itu semua diatur. Semua dilarang untuk bertemu. Kalaupun ada yang bertemu itu oknum-oknum yang berada di luar, artinya sudah disampaikan, berarti itu tanggung jawab mereka sendiri. Kita selaku pimpinan juga sudah antisipasi dengan setiap bulannya memberikan sosialisasi dalam rapat-rapat pertemuan apa yang harus kita lakukan dalam melaksanakan tugas ini dan apa larangan yang tidak boleh kita lakukan. Termasuk juga didasarkan pada pengaturan kode etik kita masing-masing. Selain juga aturan hukum yang berlaku. Bapak, adakah ini Pak untuk pemberlakuan PTSP ini dalam proses yang dilakukan ini, khususnya di Pengadilan Negeri Singaraja ini, kendala-kendala yang dihadapi? Selama ini sih berjalan sudah lancar Pak, tidak ada permasalahan. Hanya saja mungkin kita keterbatasan tenaga, sumber daya manusia kita keterbatasan. Namun dalam surat dirjen itu sudah ditentukan apabila ada keterbatasan tenaga ASN yang bertugas itu dapat
menunjuk tenaga honorer bertugas. Tapi dengan catatan yang bersangkutan harus memahami juga tugas apa menjadi kewajiban, apa yang harus dia lakukan, apa dasarnya. Di sana sudah terserah. Kalau misalnya saya ambil contoh petugas perdata, dia akan menerima perkara gugatan atau gugatan sederhana. Dia harus tahu yang dikategorikan gugatan yang mana. Apakah kelengkapannya sudah lengkap? Kalau misalnya dia pakai kuasa, apakah sudah ada surat kuasanya? Seperti itu. Artinya memang bagian-bagian itu sudah terbagi. Sudah, Pak, ya? sudah gini, selama ini sudah berjalan dengan baik. Pak, kalau sosialisasi terhadap PTSP ke masyarakat sudah dilakukan, Pak? Kita dari website juga sudah menyediakan, artinya memberikan informasi bahwa semenjak 2018 itu segala pelayanan administrasi di pengadilan sudah dilakukan melalui PTSP, sudah melalui website ataupun sarana lainnya, banner-banner yang dilakukan maupun media sosial melalui Facebook atau Instagram. Dan kita juga kayaknya bisa mengecek perkara-perkara yang ada, Pak ya, melalui website, Pak ya. Ya, namanya SPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Itu pihak itu akan tahu kapan dia bersidang, kapan dia harus mengajukan seperti tadi, kapan dia waktunya harus mengajukan jawaban. Seandainya mereka itu tidak memahami atau lupa, bisa mendapatkan informasi ke pengadilan melalui meja PTSP, atau kita juga punya aplikasi Si-Arta. Artinya Si-Arta itu ada aplikasi melalui WA, di sana akan ditentukan misalnya dia selaku pihak dalam perkara nomor 1. Di sana akan dia bisa mendapat informasi dengan mengirimkan WA kepada nomor yang telah ditentukan. Ada di sana menu-menu pertanyaan. Kapan dia sidang, apa acaranya, jam berapa, di sana sudah ada. Itu kita aplikasi mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan. Hanya saja jangan sampai cuma menanya hari sidang dia harus datang ke pengadilan. Biaya kan apalagi mereka tinggalnya di daerah-daerah kecamatan yang jauh dari pusat kota, cukup menanyakan lewat Si-Arta ini di WA yang sudah ditentukan. Iya. Bapak mungkin yang terakhir, Pak, ini sebagai closing statement, harapan Bapak kepada masyarakat maupun kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan Pengadilan Negeri Singaraja ini seperti apa? Baik, secara umum kita sudah sampaikan bahwa tugas utama dari pengadilan itu adalah memberikan pelayanan hukum. Pelayanan hukum ini kita sudah berupaya untuk memberikan pelayanan hukum yang prima. Kalaupun ada hal-hal yang kurang, misalnya ada hal-hal mungkin keterlambatan dalam memberikan pelayanan, kami juga telah mempunyai SOP dan kompensasi seandainya ada pelayanan kami yang kurang sesuai dengan ketentuan. Namun pada dasarnya kami berusaha memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya kepada pencari keadilan. Jangan takut dan jangan ragu, seandainya ada hal-hal yang kurang baik yang didapat, silahkan bisa mengajukan pengaduan melalui sarana yang telah ditentukan. Mungkin demikian, terima kasih. Iya. Oke, demikian perbincangan kita. Saya Made Suwarto, Pemret Dewata Pos, menyampaikan terima kasih dan perbincangan dengan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Bapak Dr. Igede Yuliarta SHMA. Dan sampai jumpa pada perbincangan selanjutnya di Dewata Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.